Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah, meninggikan pengagungan. Oke, tolong Mama mute. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Engkau yang menyediakan berkat-Mu bagi kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Sehingga sekalipun singa-singa muda merenang kelaparan, tetapi kami yang mencari Engkau tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Sebab Engkau Bapa yang menyediakan semua yang kami perlu menurut kekayaan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin, haleluya. Bapa,
Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, di sepanjang hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami puji. Engkau Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang memelihara hidup kami, Kau Bapa yang memberkati kami,
Engkau Bapa yang menyertai kami, Engkau Bapa yang melindungi, Engkau Bapa yang menjagai, Engkau Bapa yang membela, Engkau berperang ganti kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang setia, Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, Kau yang tidak pernah membiarkan kami, Kau yang selalu ada, Kau Immanuel. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang berkuasa di bumi di surga, Kau Bapa yang berdaulat atas hidup kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab Kau Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami tak pernah sendirian, Kau selalu ada. Bahkan kami ada di dalam-Mu, ada di dalam hati-Mu, di pikiran-Mu, di tangan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang sama seperti-Mu. Satu-satunya layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Selamanya. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami sembah. Haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau yang selalu ada. Kau tak pernah biarkan kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau Immanuel yang beserta kami selamanya. Selamanya kami aman di dalam-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu. Yesus, haleluya, amin. Terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, nama yang ajaib dan berkuasa di bumi di surga. Semua lidah mengaku Yesus kau Tuhan, semua lutut bertelut menyembah Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Amin. Ku di tangan-Mu, ya. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Dengan iman sekali lagi mari katakan, ku di tangan-Mu Tuhan.
diri. Amin. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ku sendiri. Sebab ada Engkau yang selalu bersama dengan kami. Ada Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sewaktu kami aman di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami mengendalikan seluruh hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman, sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu, dan perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Bapa, kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami pagi ini. Dan kami bersyukur kami boleh mengawalinya bersama-Mu, dan kami akan jalani bersama-Mu dalam pimpinan Tuhan. Waktu pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ciaping. Ya, selamat pagi. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan boleh berada berkoramdio bersama-sama. Pagi ini kita mau memasuki koramdio kita di Keluaran 21 ya. Demikian bunyinya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberi kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janji-janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia.
Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Nah, kita sampai di sini dulu. Pagi hari ini firman Tuhan kita baca tentang hak budak Ibrani. Nah, tentang budak ini sama dengan kalau saya sebagai ibu rumah tangga, itu yang kita setiap hari hadapi adalah asisten rumah tangga kita ya. Nah, tentang budak ini kalau dulu di Israel itu ada peraturan-peraturan tentang bangsa Israel yang menjadi budak dan bangsa Mesir ya yang bekerja. Tapi ada perbedaan bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Kalau bangsa Israel itu ada aturannya, tapi kalau bangsa Mesir itu seumur hidup mereka diperlakukan sebagai budak dengan dipekerjakan dengan tiada aturan ya. Sampai mereka bisa mati pun tidak ada aturan. Mereka bekerja dengan sekeras-kerasnya, diperlakukan yang tidak baik. Tapi kalau untuk bangsa Ibrani itu ada aturan yang kita baca tadi di firman Tuhan itu mereka bekerja itu selama 6 tahun. Tapi setelah 6 tahun ada kalanya kan asisten kita itu juga merasa betah ikut kita, terus mereka bisa, oh aku gak mau pulang kampung, atau aku gak mau berhenti, karena aku merasa nyaman bekerja ikut majikan. Nah, itu di bangsa Israel itu diberikan tanda, itu mereka memasangkan anting-anting ke telinga mereka. Ya, di ayat 6, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, lalu diberi tanda anting. Itu tandanya bahwa asistennya itu betah ya ikut majikannya. Nah, begitu juga kehidupan kita kalau saya renungkan bahwa kita ini dulu adalah orang sebagai budak ya. Tapi di firman Tuhan di pasal yang ke-20 itu, yang di ayat kedua yang kemarin kita baca, janji Tuhan itu berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, mungkin dulu hidup kita itu diperbudak. Saya tidak tahu kita ini hidup diperbudak oleh apa. Nah, mungkin kalau saya dan suami itu diperbudak dengan emosi ya. Nah, tapi kemarin saya boleh bersyukur, kemarin itu anak saya bilang quality time katanya bersama papi. Nah, tetapi dalam perjalanan sungguh sangat capek ya, karena mengendarain sendiri, menyetir sendiri suami saya. Tapi saya bersyukur boleh, saya katakan bahwa dia boleh mau belajar untuk belajar sabar. Meskipun kalau lihat Waze itu, dia arahnya lurus terus. Dia sering gerasuk-gerusuk, suruh lihat lagi, benar apa enggak. Akhirnya juga saya terpengaruh juga ya. Kadang mau terpancing-pancing emosi. Tapi puji Tuhan, dia boleh menang, saya juga boleh menang. Kami boleh tiba kembali di rumah meskipun lelah. Rasanya jauh perjalanannya karena udah sampai malam dari pagi ya. Kami pergi besuk, terus pergi, sudah janji sama anak untuk pergi ke taman safari ya. Nah, tapi saya merasa bersyukur bahwa itu perbudakan yang ada di dalam hidup kita, yaitu kita tanpa kita belajar sabar ya. Nah, dulu juga ya saya kalau renungan saya lebih baik dengan apa yang saya hadapi hari-hari, saya bisa gambarkan kepada kita semua. Dulu saya mempunyai asisten rumah tangga, itu ada 4 orang di rumah. Nah, saya ini tipe orangnya mau perfect. Kalau mereka nggak bersih, saya bisa ngamuk, bisa marah.
suara saya bisa keras, tapi setelah kejadian waktu COVID itu dari 4, 3 itu beruntun mereka kena tumbang semua. Tapi ada satu, Tuhan memberi kasih karunia pertolongan buat saya. Ada satu dipelihara Tuhan sehat untuk menolong saya ya. Nah, jadi waktu itu saya merenungkan bahwa memang kita itu harus menghargai mereka meskipun mereka itu SDM-nya sangat rendah ya. Tapi ketika mereka diisolasi, saya itu kehilangan ya. Kehilangan rasanya saya itu susah gitu loh. Nggak ada yang bantuin gitu. Cuma satu, dia mau ngepel, masak, bantu masak, cuci piring, apa semua dia bantuin saya. Dan anak saya yang kecil juga kena isolasi ya. Nah, dari situ saya mau belajar sabar menghadapi mereka, dan mereka juga tidak tahu karena mereka menjadi budak, mereka itu tidak tahu cara hidup yang baik itu gimana. Nah, hari-hari ini kami menghadapi asisten juga, itu malas mandi, malas sikat gigi. Itu sudah menjadi bagian saya untuk mengajar mereka. Ini loh, kenapa harus mandi, kenapa harus sikat gigi. Nah, itulah kadang-kadang budak ini diperlakukan orang yang tidak baik ya, karena SDM mereka itu memang di batas kemampuan mereka ya. Hidup mereka di kampung ya nggak ada air, apa hidup mereka waktu itu cuaca mereka juga dingin jadi males mandi ya. Nah, jadi itulah tugas kita untuk memperlakukan budak yang ada di rumah kita, yaitu asisten rumah tangga kita. Kita belajar dari firman Tuhan ini ya. Mungkin juga bukan asisten rumah tangga, mungkin karyawan ya. Kalau dulu tidak ada undang-undang ya di zamannya di bangsa Israel, tapi kita sekarang untuk memperlakukan pegawai kita, tenaga kerja kita itu banyak undang-undangnya ya. Yang lebih tahu itu buat suami saya untuk jelasin tentang perundang-undangan kepegawaian ya. Tapi yang saya hadapi hari-hari yaitu adalah asisten rumah tangga. Semuanya ada peraturan ya. Kalau di bangsa Israel itu di ayat yang ke-7 itu, yang di ayat ke-7 berkata, apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus tuannya. Ditebus tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Nah, ada peraturannya mereka buat ya. Jadi mereka itu kalau budak yang ada di bangsa Israel itu apabila sudah menikah kepada bangsa mereka, mereka harus menjadi keluarga mereka ya, bukan orang lain lagi. Terus kalaupun mereka keluar, ada undang-undangnya juga, jangan sampai mereka diperlakukan dengan tidak baik ya. Jadi semuanya ada aturan ya. Nah, sampai di ayat yang berikutnya, peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Siapa yang ayat 12, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati.
Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu, karena terpaksa menganggur dan menanggung pengorbanannya sampai sembuh. Pengobatannya sampai sembuh. Apabila seorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat, sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungannya, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, mengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus ditempatkan mati dengan batu, dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya. Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual. Uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Nah, Bapak Ibu, semuanya ada akibat ya. Nah, kalau kehilangan mata gantinya mata. Nah, jadi kita hidup ini apa yang kita lakukan itu yang akan kita tanggung ya, kita terima. Makanya kita mau belajar kalau hidup kita sudah dibenarkan, ditebus oleh Tuhan, kita sudah diberi tanda seperti bangsa Israel itu kalau udah 6 tahun bekerja terus dipasang anting-anting. Nah, kita hidup sebagai anak Tuhan, kita udah dimeteraikan dengan darah Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Kita mau belajar, jangan sampai kita baca di dalam firman Tuhan ini ya, ada akibat-akibat yang akan kita terima, apalagi kita mempunyai anak-anak dan cucu kita ya. Nah, kalau
Makanya perjalanan kita sebagai orang Kristen, apa yang menjadi kita kita diperbudak apa dalam kita mengiring Tuhan, itu kita mau minta bebaskan dari Tuhan supaya kita mau belajar sempurna ya, mengiring Tuhan itu lebih baik karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di dunia ini sampai ke alam kekekalan ya. Nah, sebab itu pagi ini ya, saya berjanji di dalam hati saya mau belajar sabar, mengasihi setiap asisten rumah tangga. Apa yang mereka rasakan, saya juga rasakan. Apa yang mereka makan, saya juga kasih. Mereka makan, saya juga makan gitu. Nah, jadi saya itu tidak mau membedakan. Memang mereka pekerja kita, tapi manusianya itu sama dengan kita. Mereka ditebus oleh darah Yesus, dibenarkan oleh Yesus. Itu apa yang menjadi kekurangan mereka, itulah tanggung jawab kita untuk mengajar mereka maupun buat semua karyawan. Mungkin di sini Bapak Ibu juga mempunyai karyawan. Kita mau belajar untuk lebih mengasihi mereka, untuk mengajar, mengikuti undang-undang apa yang sudah ditetapkan. Apalagi sekarang ya, untuk meskipun asisten rumah tangga, itu ada aturan Depnakernya ya, kita harus bayar, ada asuransinya, terus ada juga peraturan kita harus mencukupi kehidupan mereka, sabun, semua kita cukupi. Nah, itu juga kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mau lepaskan semua perbudakan yang tidak baik dalam hidup kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari mengiringi Tuhan itu semakin lebih baik. Kita mau lepaskan perbudakan apa yang ada di dalam hidup kita. Nah itu renungan pagi ini yang saya dapatkan. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Capeng buat sharing firman-Nya. Saya percaya kita semua bukan mau belajar sabar, tetapi kita mau belajar mempraktekkan sabar yang sudah ada dalam hidup kita. Karena saya percaya Roh Kudus ada dalam hidup setiap kita, dan salah satu bagian dari buah roh yang dihasilkan adalah sabar, kesabaran. Artinya mari kita tinggal praktek saja, kita mengeluarkan sabar itu. Jadi saya percaya setiap kita pasti bisa. Seperti berkali-kali saya katakan, bukan berusaha sabar. Karena orang yang berusaha sabar itu sebenarnya bukan sabar, tapi dia sedang menahan kemarahan. Nah itu. Tapi saya percaya seperti Ibu Simon tadi katakan, yuk kita terus belajar mempraktekkan, mengeluarkan, mengaplikasikan kesabaran yang sudah ada dalam hidup kita. Sekali lagi saya percaya karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, bersyukur buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu ada banyak hal yang Bapak Ibu dapat. Kalau tadi dari sisi Ibu Simon di perikop yang pertama bagaimana ya kita tidak lagi memperhambakan kepada dosa. Kalau kita bandingkan dengan diri kita sekarang, seperti Kristus sudah menebus hidup kita dari perhambaan dosa, dan kemudian kita lunas dibayar, dan sekarang kita menjadi budak atau hamba kebenaran, hambanya Tuhan. Nah tentu saya percaya setiap kita juga mempunyai sikap hati seperti budak yang mengasihi tuannya tadi. Ketika bekerja 6 tahun, tapi karena mengasihi tuannya, maka dia nggak mau berpisah dari tuannya, sehingga dia diberi tanda, telinganya ditusuk, dilobangin, sehingga dia mengabdi kepada tuannya itu seumur hidupnya. Nah begitu juga dengan kita, saya percaya, hidup kita dulu diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa, tapi oleh karya Yesus di kayu salib, hidup kita sudah ditebus. Kita jadi hamba Tuhan. Kita jadi hambanya Tuhan. Kita jadi budaknya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memperlakukan kita dengan penuh kasih. Dan sebagai timbal balik tentu dari kita, maka kita juga mau mengabdikan hidup kita seumur hidup kita menjadi hambanya Tuhan. Menjadi orang yang rendah hati, memiliki hati hamba, dan sekali lagi karena kita tahu siapa majikan kita, yaitu dia majikan yang baik,
yang memenuhi semua kebutuhan keperluannya. Seperti Ibu Simon tadi, sekarang saja ada perundang-undangan yang mengatur untuk memenuhi semua kebutuhan. Tapi kita bersyukur seperti firman Tuhan bilang ini, Bapamu di surga tahu kamu perlu semua itu. Jadi mari setiap kita dengan sikap hati yang baik, yang benar, dengan kasih kepada Bapa, kepada Tuhan kita menghambakan diri kita, mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan seumur hidup kita. Kita taat melakukan perintah Tuhan kita, taat melakukan perintah majikan kita, yaitu Bapa di surga. Karena saya percaya kalau kita menghambakan hidup kita seumur hidup kita kepada Bapa, maka hidup kita akan terjamin. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Japing. Dan satu lagi nasihatnya, kita sudah memasuki pasal-pasal yang cukup berat, cukup bingung. Biasanya banyak orang Kristen kalau sudah semangat baca Alkitab dari Kejadian, begitu masuk kitab Keluaran dan pasal-pasal ini, beberapa bulan ke depan, kalau kita satu hari satu pasal, nah itu pasal-pasal yang bikin pusing dan banyak orang Kristen gugur. Tapi saya percaya karena kita kan sistemnya beda, kita kan Coram Deo. Nah, walaupun mungkin nanti Bapak Ibu yang dapat giliran untuk sharing, aduh bingung ini mau sharing apa nih tentang ukuran-ukuran bait Allah, peraturan-peraturan. Tapi saya meneguhkan hati Bapak Ibu, saya menguatkan hati Bapak Ibu, doa minta hikmat Tuhan, seperti Ibu Simon tadi katakan, pasti akan ada hal-hal inspirasi yang Tuhan berikan. Nanti kalau udah masuk korban-korban, ukuran-ukuran kemah sembahyang, pasti ada hikmat Tuhan di antara kita. Jadi nasihatnya tetap semangat, tetap kuat. Nah, jadi ada hal juga yang saya katakan tadi kan hari ini kita udah masuk contoh hukum sipil. Kalau Bapak Ibu melihat renungan video renungan kemarin, saya katakan di dalam hukum Taurat itu kan ada 3, yaitu 10 perintah, hukum sipil dan hukum seremonial. 10 perintah itu sudah diakumulasi, diformulasi jadi 2 hukum utama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budi dan kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tadi yang contoh dibaca hari ini adalah hukum sipil, peraturan. Sehingga ada mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Tapi hal itu sudah digenapi oleh Yesus dengan hukum kasih. Makanya nanti kalau Bapak Ibu baca di Matius 5-7 kan, ya kalau dulu ada tertulis mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi hukum kasih yang Yesus ajarkan adalah ampuni, bahkan mengasihi. Terus yang ketiga itu hukum seremonial, tata cara beribadah korban-korban. Kita tetap melakukan, tapi dengan membawa korban darah anak domba Allah, yaitu Yesus. Jadi kita nggak perlu bawa domba untuk disembelih, kambing untuk disembelih, tapi ada korban yang termeterai dalam hidup kita, yaitu karya salib. Jadi sebenarnya hukum Taurat di dalam Kristus kita tetap lakukan, karena semua sudah digenapi di dalam Kristus. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Dan sekali lagi, tetap semangat. Oke, silakan. Ada yang mau ngomong? Siapa nih? Ya, puji Tuhan. Jadi, oke, silakan. Mengenai hukum sipil ya, saya melihat Tuhan itu juga berkembang ya. Kalau dulu, ini menurut saya apa ya, adabnya itu masih kurang gitu. Walaupun bangsa Ibrani, umat Israel itu umat pilihan, tapi keadaan saat itu adabnya nggak seperti sekarang. Maka ada aturan bagaimana laki-laki yang punya budak perempuan bisa dikawin, bisa dijadikan istri. Nah itu sekarang kan nggak seperti itu. Apalagi zaman now ya, di Indonesia ini ada undang-undang PRT loh, ada aturan sipil itu, undang-undang PRT baru disahkan bulan kemarin. Nah coba kalau dibaca nanti,
undang-undang loh, undang-undang. Bukan cuma peraturan Departemen Tenaga Kerja, tapi undang-undang Republik Indonesia tentang PRT, pembantu rumah tangga. Terus saya juga baca ya firman Tuhan bahwa kita mengasihi itu bukan hanya terbatas seperti dirimu sendiri. Ya, hukum kasih yang baru itu Tuhan katakan, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Alah, kalau sudah begitu ya kita kita naik lagi lebih tinggi. Ya, ya saya melihat hukum sipil pada masa lalu itu memang nggak bisa dijadikan acuan, hanya kenangan aja. Sepertinya, aduh, kasihan deh orang zaman dulu ya, gitu. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Semoga kita semakin berkembang, semakin naik lebih tinggi bersama Yesus. Amin. Oke, terima kasih buat tambahan dari Bu Mirianti. Ya, ini konteks ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Tentu sekali lagi, tapi seperti yang saya katakan, Alkitab itu kitab yang paling jujur, menuliskan apapun, tentu sekali lagi seperti yang berkali-kali saya katakan, apa yang baik itu kita ikuti, tentu yang tidak baik itu tidak kita ikuti. Dalam artian begini, yang baik jadi contoh, yang tidak baik jadi peringatan. Dan tentu seperti yang saya katakan, semua hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Kristus. Baik hukum sipilnya sekarang diganti dengan hukum kasih. Yang Bapak Ibu baca di Matius 5 sampai 7, bahkan di sepanjang perjanjian baru, Paulus akan uraikan. Tentu tidak ada lagi peraturan yang mengizinkan seperti yang kita baca di ayat-ayat di perikop pertama. Maaf, majikan boleh menyetubuhi budaknya perempuan, terus boleh ambil lagi. Ya, itu tentu dalam konteks perjanjian lama, Tuhan bekerja memberi peraturan dalam konteks pada waktu itu. Tapi sekali lagi semua sudah diperbaharui. Artinya yang saya tangkap dari apa Ibu Mirianti, ya Tuhan kita ini selalu bergerak, progresif, selalu bertindak, memberikan hal-hal itu sesuai dengan zamannya. Nah, artinya ya kita bersyukur kondisi apapun, dalam kondisi zaman apapun, percayalah Tuhan kita tentu akan memberikan sesuai apa yang menjadi kebutuhan kita, sesuai dengan hikmat Tuhan. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Ibu Simon. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman itu terus tertanam dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan kami juga mau melakukan dan membagikannya ya Bapa. Ajarin kami terus untuk bertekun dalam 4M Tuhan, sehingga kami dapat semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Syaping Tuhan, dan Engkau memberkati, tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa-Mu Tuhan, dalam melayani-Mu Tuhan, dan juga dalam berkeluarga ya Bapa. Kau berkati juga Pak Simon, anak cucu menantunya Bapa. Biarlah kesehatan, penyertaan Tuhan Yesus selalu menyertai keluarga Pak Simon ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Koahai Tuhan, biarlah Engkau jamah terus Koahai Tuhan. Kau lembutkan ya Bapa hatinya Tuhan untuk kembali kepadamu ya Bapa, untuk melayani-Mu ya Bapa, untuk terus bertekun dalam ibadah ya Bapa. Ubah sikap hatinya yang keras Tuhan, patahkan, dan biarlah kasih Tuhan Yesus menjamah hati, roh, jiwa, tubuhnya Tuhan, sehingga ia dapat kembali lagi ke dalam pelayanan ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keinginan hati Denny Tuhan yang menjual aset berupa tanah ya Bapa. Kau berkati Tuhan
aset itu Tuhan, sehingga tanah itu dapat laku dengan harga yang terbaik Tuhan, dan berikan juga pembeli yang baik Tuhan, yang mau membayar dengan harga yang terbaik Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya Bapa. Berdoa juga untuk Pak Yosia Tuhan yang kemarin berulang tahun, yang ke-51 tahun Tuhan. Biarlah bertambahnya umur Pak Yosia Tuhan, bertambah-tambah juga hikmat akal budi kuasa-Mu Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan atas hidup Pak Yosia Tuhan, anak istrinya diberkati ya Bapak, dilindungi, disertai Tuhan, segala keinginan hati, doa-doa, mimpi-mimpi kerinduan dari Pak Yosia Tuhan, anak istrinya dapat terpenuhi karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah umur panjang, damai sejahtera, sukacita menyertai Pak Yosia Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini terus maju, berkembang, menjadi negara yang makmur, disegani, dan dimuliakan oleh Tuhan. Kau berkati terus Tuhan para pemimpin kami Indonesia ini Tuhan, Pak Jokowi, wakilnya, dan segenap menteri dan aparatur negara lainnya ya Bapak. Kau berikan roh takut akan Tuhan untuk selalu memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik ya Bapak. Dan Kau berkati juga pemimpin kami Tuhan, dari gubernur, wali kota, bupati, dimanapun kami berada ya Bapak. Karena berkat Tuhan biar berkelimpahan atas wilayah kami Tuhan, sehingga kesejahteraan wilayah kami menjadi kesejahteraan kami juga Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pakai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan kami Tuhan, untuk menyebarkan Injil kerajaan-Mu Tuhan, menjadi berkat, menjadi pengabaran Injil Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya Bapak. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang Kau sudah sampaikan. Biarlah kami mau belajar terus Tuhan, untuk Engkau menolong kami, ingatkan kami selalu Tuhan. Seringkali kami jatuh, seringkali kami tidak taat Tuhan. Tapi pagi ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kasih Tuhan yang sudah tercurah dalam hidup kami. Biarlah kasih itu mengalir juga buat orang lain Tuhan, sehingga terang-Mu boleh terlihat di tengah-tengah hidup kami Bapak. Tuhan tolong kami, berkati kami semua sepanjang hari ini, sertai Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, pimpin dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di Koramdio. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada anak-anak-Mu dalam pergumulan, dalam kesesakan Tuhan, dalam sakit penyakit, pagi hari ini kami mau satukan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kelepasan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, kami setiap yang ada ini Tuhan merasa satu kebebasan, kemerdekaan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus menyertai kami buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.